Ketika engkol ditarik, maka otomatis usus pun akan ikut keluar. Terdapat alat-alat yang sangat-sangat mengerikan untuk menyiksa orang-orang tersebut. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Guys, kalian tahu kan, kalau kita ini tuh beruntung banget bisa hidup di zaman sekarang. Karena pada zaman dulu, hukuman untuk orang-orang yang bersalah atau orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, bahkan proses interogasi itu dilakukan dengan cara yang sangat brutal. Terdapat alat-alat yang sangat-sangat mengerikan untuk menyiksa orang-orang tersebut. Tentunya, alat-alat itu sangat tidak manusiawi dan mencabut nyawa manusia secara perlahan dan dengan cara yang pokoknya sangat-sangat sadis dan mengerikan. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang 10 alat siksa kuno brutal zaman dulu. So, buat kalian yang penasaran apa aja alat-alatnya, make sure to keep on watching. Tapi aku mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Yang pertama, salib. Salah satu alat penyiksaan yang terkenal dan juga sadis dapat kalian temukan ya di dalam Alkitab. Alat penyiksaan tersebut adalah alat yang digunakan untuk menyiksa Yesus, yaitu salib. Dalam penyiksaan ini, orang yang dianggap bersalah, tangan dan kakinya itu akan dipaku ke salib. Salib tersebut kemudian akan dinaikkan sehingga membuat orang yang disalib itu menjadi tergantung. Tujuan penyaliban ini adalah supaya orang yang disalib ini mati secara perlahan, teman-teman. Dan metode ini akan membutuhkan waktu berhari-hari sampai orang yang disalib itu akan menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, baru setelah mereka ini benar-benar meninggal, mereka akan diturunkan dari salib. Yang kedua, impalement. Impalement memiliki kaitan dengan Vlad the Impaler. Aku udah pernah bahas nih tentang Vlad the Impaler atau Vlad Dracula di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, make sure untuk klik link yang ada di description box. Aku juga pernah masuk ke terowongan Dracula, guys. Jadi kalian harus nonton ya. Oke, Vlad the Impaler adalah seorang pangeran Wallachia tahun 1448. Dia memiliki nama lain yaitu Vlad Tepes, Vlad III, dan juga Vlad the Impaler yang suka menyiksa dan membunuh orang yang dia benci dengan cara menancapkannya ke sebuah tombak. Impalement adalah salah satu metode penyiksaan yang sangat terkenal berkat Vlad the Impaler ini, di mana korban akan dipaksa untuk duduk di ujung tombak yang panjang dan juga runcing. Oh my god, serem banget. Nah, ketika tombak dinaikkan, maka korban akan semakin tertusuk ya dengan tombak tersebut. Dan cara ini membutuhkan setidaknya 3 hari sampai korban itu benar-benar mati tersiksa. Oh my god, ini kalau bahasa Indonesianya tuh disula ya teman-teman. Jadi kayak ini metodenya benar-benar parah banget sih, kacau. Gak manusiawi banget. Yang ketiga, the rack. The rack adalah alat siksa super sadis yang dibuat dari kayu. Cara penyiksaannya, korban akan diikat di atas, kedua tangan dan kakinya direntangkan, lalu diikatkan pada sebuah balok kayu. Ketika kaki dan tangan korban sudah diikat, maka kedua balok kayu akan diputar sehingga tangan dan kaki mereka akan ditarik ke atas dan ke bawah. Tangan dan kaki korban akan terus ditarik sampai tulangnya itu patah dan juga lepas. Aduh, aku ceritainnya aja udah lemes, teman-teman. Alat penyiksaan ini digunakan pada abad pertengahan untuk menyiksa korbannya agar mau memberitahukan sejumlah informasi atau menghukum pengkhianat. Yang keempat, the saw. The saw alias gergaji bukanlah gergaji mesin yang ada seperti sekarang ini, tapi ini tuh kayak gergaji manual biasa.
Orang yang terpilih untuk disiksa dengan menggunakan gergaji ini pastinya adalah orang yang melakukan kesalahan besar. Kematian yang diperoleh akan sangat lama dan juga menyakitkan. Pertama, korban akan digantungkan secara terbalik dengan kaki direntangkan dan juga tangan terikat. Hal ini membuat seluruh aliran darah akan mengalir ke kepala dan membuat korban tetap sadar selama disiksa. Yang diberi tugas menyiksa akan mulai menggergaji korban dari area selangkangan sampai ke bagian perut. Gergajinya emang sampai perut doang karena ini tuh bertujuan supaya korban tetap hidup agar dia ini merasakan sakit yang luar biasa. Selanjutnya, Iron Maiden. Awalnya banyak yang ngira bahwa alat siksa satu ini hanyalah bualan semata. Namun, ada orang yang berhasil membuktikan bahwa Iron Maiden ini betul-betul ada. Sebuah Iron Maiden berhasil ditemukan di Nuremberg, Jerman. Alat siksa besar yang mirip seperti peti mati ini ditemukan pada tahun 1800-an. Bentuknya seperti peti mati dengan sejumlah duri di bagian dalam peti. Ketika orang masuk ke dalam peti dan peti ditutup, duri-duri tersebut akan menusuk badan korban. Meski begitu, korban nggak akan langsung mati guys, melainkan akan mati perlahan karena kehabisan darah. Iron Maiden ini pernah aku lihat juga pas aku datang ke Kastil Elizabeth Bathory karena Elizabeth Bathory menggunakan alat ini supaya dia bisa menguras darah korbannya dan bisa mandi darah korbannya. Aku pas ngelihat alatnya secara langsung aja kayak merinding bukan main ya, kayak ngebayangin bagaimana korban-korban tersebut disiksa secara brutal dan sadis pada masa itu, kayak oh my god. Oke, next, Pear of Anguish. Sesuai dengan namanya, Pear of Anguish memiliki wujud yang mirip dengan buah pir dengan tambahan seperti 4 bagiannya yang menyerupai daun yang bisa terbuka. Alat ini digunakan untuk menyiksa orang, tapi tergantung dengan kesalahan yang mereka perbuat. Kalau mereka berbohong, maka alat ini akan dimasukkan ke dalam mulut. Apabila berzina atau memerkosa, maka alat ini akan dimasukkan ke dalam anus atau vagina. Ketika ujung alat dibuka, maka 4 lembar daun ini pun akan terbuka, teman-teman. Sehingga hal ini akan menyebabkan kerusakan organ yang dimasuki oleh alat ini. Yang ketujuh, intestinal crank. Orang yang bertugas dalam penyiksaan ini akan membuat sayatan di perut hingga bagian usus terlihat. Kemudian, bagian ujung usus akan ditarik dan diikat pada sebuah engkol. Ketika engkol ditarik, maka otomatis usus pun akan ikut keluar. Oh my god, ini yang nyiksa kok bisa sanggup ya? Kok bisa tega gitu? Nah, ketika siksaan ini dilakukan, korban ini masih dalam keadaan hidup, guys. Mereka akan mati dengan durasi yang sangat lama dan juga menyakitkan. Yang ke-8, knee splitter. Knee splitter atau dalam bahasa Indonesia disebut pemisah lutut digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan. Orang yang dipasangkan knee splitter akan dipaksa mengaku seiring rasa sakit yang muncul pada lutut. Kaki akan dimasukkan dalam knee splitter dan diposisikan pas di bagian lutut. Duri-duri tajam yang ada pada knee splitter perlahan akan ditekan, menusuk lutut, dan mengakibatkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Selanjutnya, brazen bull. Alat siksa yang satu ini memiliki konsep yang sama seperti oven. Jika oven digunakan untuk memasak daging hewan, brazen bull digunakan untuk memasak tuh kan batuk. Brazen bull digunakan untuk memasak manusia utuh. Brazen bull adalah alat siksa kuno yang diciptakan oleh orang Mesir bernama Perillus. Brazen bull terbuat dari bahan perunggu yang dibentuk menyerupai banteng. Orang yang bersalah akan dipotong lidahnya, kemudian tangannya diikat, baru kemudian dimasukkan ke dalam brazen bull. Lalu di bawahnya akan dinyalakan api yang cukup untuk memanggang
sang korban. Oke, kita masuk ke yang terakhir ya teman-teman, yaitu Judas Chair. The Judas Chair dibuat dari kayu dengan ujungnya yang dibuat menyerupai piramida. Duduk di kursi yang runcing ini sudah pasti rasanya seperti neraka. Korban kemudian akan dipaksa duduk di atas kursi ini. Lubang anus atau vagina dari si korban akan ditusuk oleh bagian runcing dari kursi piramida. Semakin kaki ditarik, maka semakin masuk pula piramida tersebut ke dalam kemaluan atau anus mereka. Nah guys, itu dia alat penyiksaan brutal dan mengerikan di zaman dulu. Kepalaku sampai sakit nih bahas cerita ini. Please komen di bawah, menurut kalian alat mana yang paling sadis? Menurutku semuanya sadis sih, tapi yang paling sadis ya nggak bisa milih, soalnya kayak semuanya tuh mati perlahan-lahan gitu, jadi kayak semuanya mengerikan gitu. Aduh, aku sakit kepala beneran. Jadi please, buat kalian yang belum subscribe, tolonglah sedekahkan aku subscribe untuk menghibur hatiku ini ya. I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa menemani waktu kalian atau memberikan kalian informasi yang bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe. And turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. I love you all so much and I'll see you in my next video. Bye guys. Aku mau istirahat dulu deh, kepala aku sakit.